bagaimana Mas Anies punya pertimbangan terkait dengan hal itu, tapi yang pasti Mas Anies dan PDI Perjuangan dipertemukan oleh satu persamaan nasib. Itu adalah pesan dari Ibu Megawati. Ibu Megawati menyampaikan pesan bahwa bicarakan hal-hal yang mendasar ini, bicarakan hal-hal yang menyangkut ideologi ini. PDI Perjuangan mengambil posisi calon wakil gubernur, ya, calon wakil gubernur yang dari PDI Perjuangan. Tapi mari kita lihat nanti dinamikanya, bagaimana Mas Anies punya pertimbangan terkait dengan hal itu. Tapi yang pasti, Mas Anies dan PDI Perjuangan dipertemukan oleh satu persamaan nasib, ya, persamaan nasib diperlakukan untuk dieliminasi dari panggung politik, dikucilkan dan lain sebagainya, sehingga kami sama-sama punya persamaan kehendak. Ya, kehendak untuk menjadi antitesis dari upaya politik untuk membuat satu keseragaman politik dalam satu sistem oligarki politik. Kesamaan itulah yang hari ini mempertemukan Mas Anies dengan PDI Perjuangan. Kalau berkoordinasi sama Pak Anies itu jauh sebelum keputusan MK. Saya kebetulan intensif berkomunikasi dengan Ketua Umum PKB, Gus Muhaimin Iskandar, yang pada saat itu masih berencana untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Dan PDI Perjuangan membuat satu perencanaan politik untuk bekerjasama dengan PKB di Pilkada DKI Jakarta, di mana PKB mendukung Mas Anies dan PDI Perjuangan mendapatkan posisi calon wakil gubernurnya. Gitu. Jadi jauh sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi. Ketika PKB kemudian bergabung dengan KIM, berarti kan PDI Perjuangan tidak bisa mengusung sendiri karena kita kurang 20% pada waktu itu. Maka ketika MK mengeluarkan putusan nomor 60 tahun 2024 yang memungkinkan PDI Perjuangan dapat mengusung sendiri calon gubernur dan wakil gubernurnya, komunikasi dengan Mas Anies terus berlanjut, gitu. Jadi ini satu kontinuitas perencanaan politik di Pilkada DKI Jakarta. Jadi bukan ujuk-ujuk begitu ada putusan MK baru kita bertemu, tapi memang sudah jauh sebelum itu. Dan kita masih terus berproses. Mas Anies menjadi salah satu kandidat calon gubernur yang sedang dipertimbangkan oleh partai untuk kita usung di Pilkada DKI Jakarta ini. Saya bertemu beliau di tanggal 20 Agustus kemarin, 1 jam setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Kita berdiskusi banyak, dialog kebangsaan, diskusi tentang ajaran-ajaran, pemikiran-pemikiran Bung Karno, hubungan antara Islam dan nasionalis, gitu, dan juga bicara tentang kebinekaan dan lain sebagainya. Partai yang besar, yang secara jumlah membuat pemenuhan persyaratan 7,5% itu bisa dipenuhi. Dan kami sampaikan apresiasi bahwa kepercayaan ini kepercayaan yang sangat mulia. Kami akan insya Allah jaga dengan sebaik-baiknya. Dan seperti kita perjuangkan bersama-sama di Jakarta kemarin, sama kesetaraan keadilan di dalam berbagai kebijakan di Jakarta. Jadi suasana hari ini suasana yang guyup, semi reunian. Karena biasanya kita juga ngobrol-ngobrol diskusi di Jakarta, diskusi dengan teman-teman di PDI Perjuangan, itu bukan diskusi tentang angka-angka elektoral, bukan diskusi tentang survei-survei, bukan diskusi apalagi tentang hal-hal mikro lainnya, tapi justru tentang gagasan, tentang ideologi, tentang pemikiran Bung Karno, tentang pemikiran pendiri bangsa, tentang pemikiran dasar mengapa Republik ini didirikan dan mengapa Jakarta harus menjadi cermin terwujudnya janji kemerdekaan kita. Apalagi ini di bulan kemerdekaan. Itu yang membuat saya merasa sangat hormat atas pertemuan kemarin. Bukan pertemuan yang sekedar membicarakan yang kecil-kecil. Dan menurut mereka itu adalah pesan dari Ibu Megawati. Ibu Megawati menyampaikan pesan bahwa bicarakan hal-hal yang mendasar ini, bicarakan hal-hal yang menyangkut ideologi ini, dan itu yang kemudian disampaikan kepada saya, dan di akhir saya diberi buku. Nah, bukunya saya tunjukkan pada teman-teman. Walaupun saya sendiri kalau bicara buku ya alhamdulillah, buku-buku seperti Di Bawah Bendera Revolusi sudah dibaca dari zaman kuliah, tapi ini adalah buku-buku bukan sekedar jumlahnya dan judulnya, tapi pesan bahwa
politik itu lebih dari sekedar soal bagi-bagi kekuasaan. Politik ini lebih dari sekedar soal diteruskan oleh anak, cucu, dan saudara. Politik ini lebih dari sekedar soal elektoral. Tapi politik ini adalah tentang gagasan. Dan gagasan itu adalah tentang Indonesia. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dikabarkan akan mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dan Rano Karno sebagai wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta 2024. Menurut sumber terpercaya dari CNN Indonesia, kedua tokoh tersebut dijadwalkan akan hadir di kantor DPP PDIP di Jakarta pada Senin untuk menerima rekomendasi resmi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Meski menjadi calon gubernur, Anies Baswedan bukanlah kader PDIP. Langkah PDIP mengusung Anies dan Rano Karno ini diduga sebagai strategi politik untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta, memanfaatkan perubahan regulasi yang baru saja diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah yang memungkinkan PDIP untuk mencalonkan pasangan gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta. Sebelum putusan ini, PDIP tidak memiliki cukup kursi di DPRD DKI Jakarta untuk mengusung calon secara mandiri. Kini, ambang batas pencalonan di DKI Jakarta hanya sebesar 7,5% dari total perolehan suara pada pemilu sebelumnya, sehingga PDIP dapat mencalonkan kandidatnya. Selain itu, putusan MK juga memungkinkan seorang mantan gubernur untuk mencalonkan diri sebagai wakil gubernur di daerah lain. Rano Karno yang pernah menjabat sebagai Gubernur Banten pada tahun 2015-2017 dan dikenal luas sebagai aktor pemeran utama dalam sinetron Seduel Anak Sekolahan, diharapkan dapat menarik dukungan luas dari pemilih Jakarta. Rencana pengumuman resmi oleh Megawati Soekarno Putri ini akan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube dan laman Facebook PDIP pada hari ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Megawati diperkirakan akan mengumumkan serangkaian bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung oleh PDIP di Pilkada serentak 2024. Sementara itu, Anies Baswedan telah menunjukkan keterbukaannya terhadap kemungkinan dukungan dari PDIP dalam Pilgub DKI Jakarta 2024. Dalam kunjungannya ke kantor DPD PDIP Jakarta pada Sabtu lalu, Anies menyatakan akan menunggu keputusan resmi dari partai tersebut. Keputusan PDIP untuk mengusung Anies dan Rano Karno diperkirakan akan membawa dinamika baru dalam konstelasi politik di DKI Jakarta menjelang Pilkada 2024. Dengan berbagai perubahan aturan dan strategi partai, kontestasi politik di ibu kota dipastikan akan semakin menarik untuk diikuti.